Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini akhirnya hari Minggu lagi, waktunya apa? Waktunya kita sekolah minggu. Adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa? Ada yang lagi sakit enggak? Semoga enggak ada ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Nah adik-adik gimana? Udah siap untuk ibadah sekolah minggu apa belum? Ayo. Yang ada yang belum mandi? Siapa belum mandi? Ayo. Terus ada yang masih lemes, belum sarapan, baru bangun tidur? Ayo siapa? Nah, kita mau siapkan hati kita dulu ya adik-adik ya. Kita mau bersungguh-sungguh untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Mari kita pujikan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Pujikan dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah sangat baik pada kami semua ya Tuhan. Sampai saat ini kami boleh kembali untuk beribadah Tuhan, kami boleh kembali untuk sekolah minggu. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mulai sekolah minggu kami. Lebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Jauhkan dari segala godaan roh iblis, roh setan, roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana hari ini? Kalau biasanya hari Minggu itu kan nggak ada sekolah ya, nggak ada kegiatan sekolah. Yang dirasakan apa sih? Bahagia kan pasti ya. Nah, kalau gitu kita mau sama-sama pujikan hari ini kurasa bahagia. Pakai gerakan ya, diikuti teman-teman yang ada di depan ini, oke? Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk sahabatnya, kau sahabatku. Saudaranya mana? Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan dari awal. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, boleh singernya bergandengan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk sahabatnya, saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tadi bergandengan, harusnya dancer-dancernya bergandengan ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang adik-adik yang di rumah pasti bergandengan sama kakaknya atau sama adiknya atau sama mama papanya ya. Nah gitu, sekarang adik-adik Kak Julia mau tanya, menurut adik-adik Tuhan Yesus itu sayang apa enggak ya sama adik-adik semua ya? Bukti cinta kasih Tuhan sama adik-adik itu apa sih?
Misalnya, hari ini kita boleh datang beribadah dengan keadaan yang sehat, tubuh yang kuat, itu semua bukti Tuhan sayang kepada adik-adik. Nah kalau gitu, kita mau pujikan Yesus sayang semua. Tetap pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita pujikan dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Puji Tuhan. Berarti ingat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu menyayangi kita semua, menyayangi keluarga kita, teman-teman kita, semuanya pokoknya. Kita pujikan satu lagu lagi, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, loncat lebih tinggi kasih Yesusku. Oke, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, dari awal ya. Kita lompat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Udah capek adik-adik? Belum ya, karena kita masih ada satu pujian lagi, lalu kita akan mendengarkan tentang kebaikan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Mari adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau sudah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada di sini, itu semua bukan karena kuat kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi generasi yang dapat Engkau banggakan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi kami Tuhan, beri hikmat, supaya kami anak-anak-Mu ini mampu mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan oleh guru kami. Kiranya Engkau memberikan kami konsentrasi yang penuh Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat untuk kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Abigail, kenapa kamu datang-datang kok cemberut seperti itu? Habis permen kesukaanku diberikan Dinda sama Mama. Gak apa-apa, nanti kan bisa beli lagi. Dinda itu kan sahabatmu, berbagi dengan sahabat itu menyenangkan. Kamu tahu, Tuhan Yesus itu juga suka berbagi loh sama murid-muridnya. Kamu mau dengar ceritanya? Mau Uti cerita dong. Ya kalau begitu, ambil Alkitabmu, cari tempat duduk. Kita dengarkan bersama-sama dengan teman-temanmu yang lain di rumah. Anak-anakku yang dikasih, yang ada di rumah, selamat pagi, salam. Ayo, sebentar kita mau mendengarkan firman ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sudah disiapkan ya Alkitabnya serta catatannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kalian melihat ada temanmu yang namanya Abigail cemberut saja. Ternyata apa setelah ditanya? Permennya
kesukaannya itu, permen kesukaannya itu diberikan oleh temannya namanya Dinda. Padahal dia sahabatnya. Berbagi itu semestinya menyenangkan ya. Tuhan Yesus itu juga suka berbagi loh sama teman-temannya ya. Ayo kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Bu Hari mau melanjutkan ceritanya, Bu Hari mau tanya dulu. Siapa yang suka makan roti? Semua suka ya makan roti? Roti itu ada roti keju, roti pisang, roti coklat, dan masih banyak roti-roti yang lain yang rasanya enak-enak. Tapi kali ini ya bangsa Israel tidak makan roti yang enak itu, tetapi roti yang tidak beragi. Jadi tidak bisa mengembang ya. Keras, rasanya hambar, tidak seperti roti-roti yang kalian beli di toko-toko roti itu. Tapi mengapa ini dilakukan? Ya? Makan roti tidak beragi, mengapa dilakukan? Karena ini merupakan peringatan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ya, ayatnya di mana ya? Kira-kira ayatnya ada di mana? Kita buka Alkitab kita pada Matius 26. Pada Matius 26. Kita baca dulu ya ayat 17. Perikopnya dulu. Perikopnya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ya. Tuhan Yesus datang ya dari hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, kemudian datanglah murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya, di mana kami harus mempersiapkan itu? Di mana letak mejanya, di mana rotinya ya. Kemudian ayat 18, jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah, Tuhan Yesus mengajak makan malam bersama-sama dengan muridnya. Berapa muridnya Tuhan Yesus? 12, betul. Muridnya Tuhan Yesus ada 12. Ketika mereka mempersiapkan perjamuan itu, mempersiapkan rotinya, Tuhan Yesus itu berkata, "Malam ini adalah malam terakhir aku bersama-sama dengan kalian. Nah, malam ini adalah malam terakhir." Di dalam hati murid-muridnya tentu bertanya, mau kemana Tuhan Yesus? Kok ini malam terakhir? Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, di antara salah satu dari temanmu, dari muridnya Yesus yang 12 tadi, ada yang akan menyerahkan Yesus. Ya, ada yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, ya, dan orang-orang Yahudi yang membenci dia. Di antara kalian tahu, ada nanti. Terus dalam hati murid-muridnya Tuhan Yesus itu, bukan aku ya, bukan aku. Yang lain juga, bukan aku, bukan aku. Terus ada salah seorang muridnya yang berkata, Yesus, bukan aku kan yang akan menyerahkan kamu, yang akan menyerahkan Yesus? Apa jawabnya Yesus? Ya, kita baca lanjutnya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya, setelah hari malam, pada waktu malam,
Yesus itu duduk bersama ke-12 muridnya. Nah, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ya, ketika mau makan bersama-sama pada malam hari, Yesus berkata, "Sesungguhnya salah satu ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku." Aku itu Tuhan Yesus, ya. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ya, "Bukan aku ya Tuhan." Satunya lagi, "Bukan aku ya Tuhan." "Bukan aku ya Tuhan." Semua bertanya-tanya di dalam hatinya, kira-kira siapa ya di antara kita yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepada orang pemimpin Yahudi yang memang membenci Tuhan Yesus. Nah, kemudian tapi Tuhan itu sudah tahu anak-anak siapa. Nah, luar biasa kan? Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, sudah tahu. Ya. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Ini coba lihat, dibaca selanjutnya. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Ya, Tuhan Yesus berkata, ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku." Jadi salah satu di antara muridnya tadi yang tangannya dicelupkan ke dalam pinggan itu, dialah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-24, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah tahu siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala, kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Bagaimana ya kira-kira? Nah, kalau Tuhan Yesus diserahkan kepada orang-orang yang membenci, tentu Tuhan akan dianiaya, akan dicambuk dan lain sebagainya, disiksa. Tuhan Yesus tahu itu. Kalau nanti aku akan salah satu dari muridku akan menyerahkan aku kepada orang-orang yang membenciku, ya. Kepada orang-orang yang akan membenciku, Tuhan Yesus sudah tahu itu. Luar biasa ya anak-anak. Tuhan Yesus itu sudah tahu siapa yang akan menyerahkan. Tuhan Yesus juga tahu diserahkan kepada siapa nantinya. Nah, ini Tuhan Yesus sudah bilang nanti ada salah seorang muridku yang menyelupkan tangannya ke dalam pinggan. Dialah yang akan menyerahkan aku. Ternyata siapa anak-anak? Siapa anak-anak yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membencinya itu? Salah satu di antara muridnya itu adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini seolah-olah baik sama Tuhan Yesus, tapi ternyata dia yang menyerahkan kepada orang-orang Yahudi yang membenci kepada Yesus. Tentu dia tahu loh, Yesus ini tahu kalau apa yang terjadi, kalau aku nanti sudah diserahkan kepada orang-orang yang membenci aku ini akan diapakan? Akan dicambuk, dipukul, diludahi, dihina. Tuhan Yesus tahu. Tapi mengapa Tuhan Yesus itu tetap melakukannya? Ayo kira-kira kenapa Tuhan Yesus kok mau diperbuat seperti itu, dilakukan seperti itu, kok mau? Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kalian.
sama Bu Hari, ya, sama semuanya itu sayang. Ya, tadi kalian kan sudah menyanyi, Yesus sayang semua, 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 ya. Berarti Yesus itu sayang semua. Karena sayangnya dia rela mengorbankan dirinya untuk diserahkan kepada orang-orang yang membenci dia. Kemudian dicambuk, dilukai, ya, dicambuk, dilukai sampai keluar darah, berdarah-darah ini. Tapi Tuhan Yesus tidak mengeluh karena dia amat sangat sayang kepada kalian, amat sayang kepada kita semua anak-anaknya, ya. Oleh karena itu anak-anak ya, kita juga harus menyayangi Tuhan Yesus. Kita harus ingat selalu ya apa yang sudah dilakukan Yesus untuk kita semua. Ya. Setiap tahun tadi itu dilakukan sebagai peringatan ya, makan apa? Roti tidak beragi. Pada perjamuan Paskah, ya biasanya bapak-bapak ini yang pelayan-pelayan ini membagikan roti, membagikan anggur. Ya. Roti yang sudah dibagikan itu merupakan simbol dari tubuh Kristus. Anggur itu simbol dari darah Kristus. Ketika Yesus dicambuk, dilukai, itu keluar darah. Ya. Makanya setiap tahun kita merayakan Paskah untuk memperingati ya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya. Kita baca ayat yang terakhir. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu. Dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Oh ini ya, luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus itu tahu. Apa yang akan terjadi itu tahu. Bahwa dia akan diserahkan oleh salah satu dari muridnya. Diserahkan kepada orang-orang yang jahat. Dicambuk, dipukul. Ya, sampai dagingnya banyak yang robek. Darahnya keluar bercucuran. Ya, makanya ya, kita juga harus menghargai korban Kristus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kalian sudah waktu pergi ke gereja ada perjamuan suci, perjamuan kudus, kalian dibagi kue, dibagi roti sama anggur, jangan ya melakukannya jangan seenaknya sendiri. Kita menghargai, kita ingat bahwa itu adalah tubuh Kristus dan itu adalah darah Kristus yang sudah ya Tuhan yang sudah mengorbankan tubuhnya untuk kita semua. Ya. Jadi anak-anak harus tetap menghargai Tuhan Yesus ya. Kita harus membalas kebaikan Tuhan Yesus. Dengan apa? Ya, kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya, dicambuk sampai berdarah-darah, apa balasan anak-anak sekalian kepada Tuhan? Yaitu kita harus setia, menjadi anak yang baik, rajin pergi ke gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang jempol ya, yang suka berbagi, yang sayang kepada orang tua, hormat pada orang tua. Nah, kalian berbuat baik itu sama dengan sudah membalas pengorbanan Yesus ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan ya, demikian firman Tuhan yang kalian dengar pada pagi hari ini ya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kalian semua. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita belum kolekte ya. Ayo persiapkan kolektenya. Persiapkan kolektenya. Kalau sudah dipersiapkan kolektenya, dimasukkan di kaleng. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Bapa yang di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bisa membalas kebaikan-Mu, membalas korban-Mu Tuhan. Kami harus menjadi anak-anak yang setia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita harus rajin beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi saksi bagi mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tugasnya apa? Sudah dibagi-bagi ya oleh gurunya masing-masing. Nah, itu kan sudah ada tanggalnya. Kapan kamu mengerjakan tugas itu ya? Selamat mengerjakan tugas. Sesudah itu kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.